Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjana Crypto. Yuhu. Hai. Wey, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Ini bearishnya mau menuju bullish ini ya. Tadi 47.400 saya lihat tadi. Ini sekarang sudah 47.900, hampir mendekati 48.000 lagi. Oke. Yang sangkut hari ini kayaknya cuma dog-dog aja, walaupun lagi merah tapi Tron saya nggak sangkut, alhamdulillah. Fortube saya sudah dijual dan akhirnya ngaceng. Oke, sebagai bentuk menghargai kalian semua, kami akan memberikan giveaway sebesar 4.000 Tron. Nah, bagaimana caranya bang? Gampang banget, kalian cukup subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya dan bergabung di grup Arjana Crypto. Nah, di sini nanti akan saya beritahu bagaimana cara mendapatkan giveaway tersebut, dan pengumuman giveaway akan dilakukan pada akhir September ini. Jadi tetap stay on terus di grup Arjana Crypto. Oke, seperti biasanya saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency ke depannya. Nah, ini datang dari negara salah satu Asia Tenggara, yaitu negara Laos, telah mengesahkan serangkaian proyek penambangan dan perdagangan cryptocurrency di negara tersebut. Mencari sumber pendapatan lainnya untuk melengkapi kerugian yang disebabkan oleh penurunan pariwisata karena tindakan terkait COVID-19. 6 perusahaan telah diberi wewenang untuk memulai perdagangan cryptocurrency dan operasi penambangan di negara itu. Menurut kantor Perdana Menteri yang pada tanggal kemarin ini ya. Ini potensi penambangan yang hijau, ini luar biasa banget ya. Setelah beberapa negara, walaupun negara Cina itu memboikot, artinya tidak memperbolehkan di negara tersebut ada penambangan. Meskipun itu dicekal di Cina, tapi penambang-penambang tidak putus harapannya. Jadi mereka pindah ke beberapa negara lain, termasuk ada di negara beberapa bagian dari Amerika Serikat yang menerima penambangan dari Cina. Wow, mantap banget. Jadi semakin terang nih ya, titik terang dari cryptocurrency ini. Oke, next. Nah, ini bisa dibilang food atau good ya. Kita baca ya. Senator Amerika Serikat Margaret Hassan telah meminta agar lembaga pemerintah mengambil langkah-langkah tambahan yang ditargetkan untuk mencegah dan menuntut penggunaan cryptocurrency untuk tujuan kriminal. Nah, dia menyatakan keprihatinannya atas peningkatan penggunaan cryptocurrency untuk tujuan kriminal. Nah, jadi di sini si senator Amerika Serikat ini, Maggie Hassan, bahwa dia berbicara bahwa saya menulis untuk menyatakan keprihatinan saya atas meningkatnya pengguna cryptocurrency untuk tujuan kriminal, dan meminta agensi Anda mengambil langkah-langkah tambahan yang ditargetkan untuk mencegah dan menuntut pengguna cryptocurrency untuk tujuan kriminal. Sebenarnya ini tujuannya bagus ya, karena memang walaupun dia bilang di sini semakin banyak cryptocurrency yang digunakan untuk kejahatan kriminal, tapi setidaknya dia ini menyarankan bahwa agar pengguna atau investor cryptocurrency itu agar lebih aman. Jadi tidak ada manipulasi atau penipuan tentang cryptocurrency lagi ke depannya. Nah, kemudian di sini juga senator dari New Hampshire ini menegaskan bahwa anonimitas yang disediakan oleh cryptocurrency telah membantu memfasilitasi penggunanya oleh penjahat dalam berbagai cara. Pengguna ini termasuk penjualan narkoba melalui web gelap, pembayaran untuk serang ransomware, kemudian penghindaran pajak, pendanaan untuk terorisme dan kejahatan terorganisir, pencucian uang, dan banyak lagi. Ya memang benar sih ya. Kenapa begini? Saya bilang ini bisa dilakukan seperti itu karena cryptocurrency ini tidak menggunakan seperti mata uang negara ya. Misalkan kalau misalkan kita di negara di mana, misalkan kita kan harus tukar dulu di money exchanger atau di mana ya. Tapi kalau cryptocurrency kita punya exchange-nya aja, dimanapun kita hidup, di negara manapun kita berdiri, itu kita bisa menjualnya dan kita bisa menukarnya. Itu yang paling mudah. Makanya banyak yang orang memprediksi bahwa cryptocurrency ini sebagai alat kejahatan kriminal di beberapa negara. Nah, oke. Dan senator Amerika Serikat ini memang tujuannya bagus. Jadi untuk mencegah ini gimana gitu cara solusinya untuk mencegah agar tidak digunakan oleh oknum-oknum yang memanfaatkan momen-momen tersebut. Oke. Cardano, kalian tahu kan yang kemarin sempat-sempat heboh ketika mau pembaruan smart kontrak baru pada tanggal 12 September, dan akhirnya pas tanggal 12 Septembernya harga Cardano malah nggak kuat. Jadi sebelumnya memang begitu ya. Jadi setiap ada event-event itu belum tentu pada hari itu atau tanggal tersebut itu belum tentu juga harganya pada hari itu juga pump. Tapi biasanya sebelumnya atau sesudahnya. Pengalaman dari beberapa koin misalkan kayak seperti Bitcoin waktu itu ya, kemudian Ethereum, kemudian Dogecoin, kemudian ada koin apa lagi waktu itu ya yang pernah ada event-event besar, tapi mereka naiknya sebelumnya.
bahkan atau sesudahnya, tidak pada hari tepat waktu pembaruan tersebut. Nah, di sini kalau kita lihat ya, mengikuti hal Alonso yang sukses, jaringan Cardano sekarang memiliki banyak kontrak pintar baru. Namun pengembang harus menunggu untuk menggunakannya karena mereka terkunci dalam kontrak time lock, itu metrik menunjukkan total agregatnya sebesar 2.352 smart kontrak yang sudah diterapkan pada Alonso kemarin. Ih, mantap banget ini Cardano ya. Oke, selanjutnya adalah Polkadot. Nah, Polkadot ini lagi ada event nih, event besar-besaran nih pada tanggal 13-14 Oktober. Nah, apakah ini akan menandakan Polkadot? Ini koinnya sebenarnya yang bagus lah ya. Bagusnya kenapa? Jadi tahun kemarin tuh harganya masih berapa, nanti kita cek ya. Sekarang ini udah berapa gitu sih, kita lihat nanti. Manfaatkan kesempatan Anda untuk belajar tentang membangun parachain bersama Subtrace.io dari Acala Network. Kemudian sini mungkin beberapa tim ya atau moderator ya. Kemudian di sini juga ada Web3 Foundation. Data sekarang untuk bergabung dengan fund online di Subboy. Nah, di sini mereka ada event. Eventnya adalah Sub Online. Pengembangan ini konferensi Substrate. Nah, ini yang akan dilakukan pada tanggal 13-14 Oktober. Nah, kalian juga bisa di sini dapat belajar, kemudian dapat menghubungkan semua hal substratnya. Kalian bisa ikuti. Di sini ada daftar juga. Nah, ada event-event ini yang kita tunggu ya. Bahwa di sini, Polkadot akan mengembangkan inti di balik substratnya, kemudian serta tim yang membangun proyek Web3 Innovation menggunakan kerangka kerja blockchain. Nah, ini kita tunggu ya, bahwa si Polkadot akan ada event besar pada tanggal 13-14 Oktober. Oke, apakah sebelumnya atau sesudahnya atau pas hari itu dia akan naik? Kita tunggu aja. Kemudian pada tanggal 16 September kemarin, validator Polkadot untuk memfasilitasi parachain, pastikan node validator Anda dapat dijangkau secara publik dengan idealnya alamat IP statis dan kedua vote peer-to-peer masuk atau keluar terbuka. Nah, ini ada pembaruan lagi pada kemarin tanggal 16 September untuk memfasilitasi parachain-nya. Oke. Jadi nantikan ya pada tanggal 13-14 Oktober dari pembaruan dari Polkadot tentang Substrate ini yang akan dibicarakan langsung oleh pendirinya, Gavoy Frog. Kemudian pelajari tentang pengembangan substrate terbaru dan dapatkan wawasan dari tim ekosistemnya. Oke. Nah, ini yang ada kode koin yang sedang bermasalah dengan SEC ya. Jadi sedang mengalami tuntutan dari SEC. Nah, di sini juga bahwa blockchain Ripple itu terus berkembang ya. Seperti dilansir Today, baru-baru ini Ripple telah menyiapkan koridor ODL lainnya dari Jepang ke Filipina. Selain itu juga perusahaan terus memperluas jaringan RippleNet. Salah satu perusahaan yang ditambahkan baru-baru ini adalah Paydeck yang berbasis di Inggris. Ia bermaksud menggunakan teknologi ODL Ripple untuk memperluas bisnisnya di Afrika dan Amerika Latin dan mengatur pengiriman uang dan pembayaran yang lancar, murah dan cepat untuk bekerja sesuai permintaan dan pekerja lepas. Jadi permasalahan yang ada di negara Amerika Serikat tersebut antara SEC dengan Ripple di sini bahwa orang-orang yang dekat dengan Ripple katakan sambil SEC kemudian adalah kasus SRP telah merugikan bisnis domestiknya. Bisnisnya berkembang pesat di luar negeri. Bukti lebih lanjut SecGov adalah agenda penegakan kripto memaksa inovasi terjadi di luar Amerika Serikat. Cerita berkembang. Nah, jadi kita tunggu aja hasil dari perseteruan antara Ripple dengan Badan Sekuritas di Amerika atau SEC. Itu bagaimana hasil kelanjutannya, kita tunggu aja. Apakah bakal menang atau tidak dari XRP atau Ripple ini. Kalau misalkan menang ini kayaknya waduh harganya nggak tahu ini. Yang tadi lama-lamanya tertera di antara 18.000, 20.000, paling kenceng 30.000. Ini mudah-mudahan saya bisa sampai $5 lebih. Amin. Oke. Dari ketiga koin yang saya bahas tadi adalah koin raksasa yang saat ini mendunia. Nih, saat ini Cardano adalah peringkat 3, yang tadinya itu peringkat 7 ketika dia pembaruan smart contract baru dan dia masuk melebihi dari Binance dan Tether. Kalian lihat nih, bisa lihat tertingginya itu ketika waktu tanggal berapa ya, awal Agustus, akhir Agustus atau enggak awal September. Itu belum terjadinya smart contract baru pada tanggal 12 September ya. Dan dia sudah mencapai harga tertinggi dia sepanjang sejarah dia. Kan saya bilang kan pada pas pembaruan 12 Septembernya malah nggak kuat. Kemudian Ripple, nah Ripple ini termasuk koin yang lama banget naik. Tapi anehnya orang itu banyak banget yang invest di sini, dari termasuk saya sendiri ya. Kalau kita lihat di harga tertinggi dia aja nggak sampai $5, jadi sampai $3 lah ya harga tertinggi dia nih sepanjang sejarah dia. Ini terjadi bukan tahun ini. Kalau tahun ini kemarin kencengnya sampai yang sampai $3 berapa ya kalau nggak salah, tahun ini apa tahun kemarin ya, kita lihat nanti ya. Kemudian kalau kita lihat sini Polkadot, nah Polkadot ini paling cepat kenaikannya.
di antara koin-koin yang lain. Pada awal kemarin, awal kalau nggak salah awal tahun 2021. Nih, kalian bisa lihat nih, awal 2021 itu masih harganya sekitar berapa ya di sini ya? Kalau ini masih 42.000 nih harganya nih. Masih di bawah 100.000 nih, kalian bisa lihat ya. Ini awal 2021 nih. Ini termasuk luar biasa Polkadot kenaikannya ya. Sampai saat ini adalah 404.000 dan tertinggi dia itu pada tanggal kapan ya? Masih tahun ini juga tertingginya itu sebesar tingginya itu 708.000 dan peringkat saat ini adalah peringkat 8, berada di bawah Solana Pas. Nah, wih, mantap banget. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat, semua ada disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena pengendali keuangan adalah diri kalian sendiri. Selalu gunakan uang yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun, kalian tuh tetap tenang dan santuy. Terima kasih.